Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ini kelas 8, pertemuan yang ketiga dengan pembelajaran daring. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita pada kesempatan kali ini masih membahas bab 1, yaitu tentang jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Namun pada kali ini kita akan membahas proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Jadi masih bab 1, kita membahas proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas sekilas tentang awal dari dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini adalah sebelum muncul dinasti Abbasiyah, terlebih dahulu adalah muncul dinasti Umayyah yang berkuasa hampir 90 tahun dan berakhir sekitar tahun 750 Masehi. Jadi dengan adanya runtuhnya dinasti Umayyah, ini adalah awal dari berdirinya dinasti Abbasiyah. Nama dari dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah ini, nama Abbasiyah ini diambilkan dari nama paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Ini adalah adik dari ayah Nabi yang bernama Abdullah, jadi mempunyai adik yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Sedangkan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib ini disebut dengan Abbasiyin. Jadi semua keturunan dari Abbas namanya adalah Abbasiyin. Khalifah pertama dinasti Abbasiyah adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang bergelar Abul Abbas As-Sofah, yang artinya adalah sang pengalir darah atau mengalahkan orang-orang yang menentang beliau. Dinasti Abbasiyah ini berkuasa kurang lebih hampir 500 tahun atau 5 abad, yaitu mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Jadi hampir 5 abad, 500 tahun dinasti Abbasiyah ini berkuasa. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah yang pertama adalah proses pembentukan. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah ini tidak terlepas dari beberapa hal. Namun untuk lebih mempermudah pembahasan kali ini, maka kita rangkum dengan angka, yaitu dengan angka 3. Yang pertama adalah 3 nama orang yang berhubungan dengan berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Muhammad bin Ali. Ini adalah penggagas berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian sebelum sampai gagasan itu terwujud, ini beliau sudah wafat, kemudian diteruskan oleh anaknya atau putranya yang bernama Ibrahim Al-Imam. Dalam singkat cerita pun, Ibrahim Al-Imam belum sampai mewujudkan berdirinya dinasti Abbasiyah. Akhirnya dilanjutkan oleh adiknya yang bernama adalah Abdullah bin Muhammad, yang mana akhirnya nanti akan menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Yang selanjutnya adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Ini adalah pemimpin propaganda sekaligus panglima perang. Abu Muslim Al-Khurasani dalam melakukan propaganda ini dibantu oleh 12 orang propagandis. Selanjutnya adalah Abdullah bin Muhammad. Ini adalah khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Kemudian dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah yang berhubungan dengan angka 3, yaitu 3 nama kota. Yang pertama adalah kota Humaimah. Ini adalah kota perencanaan. Jadi mulai awal hingga berdirinya dinasti Abbasiyah, Muhammad bin Ali, kemudian Ibrahim Al-Imam, Abdullah bin Muhammad ini menggunakan kota Humaimah sebagai perencanaan.
terutama perencanaan tentang propaganda. Selanjutnya adalah kota Kufah, ini penghubung antara Humaimah dengan kota Khurasan atau kota penggerak atau gerakan praktis dalam melaksanakan berbagai gerakan baik propaganda maupun peperangan. Selanjutnya adalah 3 isi propaganda. Yang pertama adalah al-musawwah, ini adalah persamaan antar bangsa. Karena kita tahu bahwa ketika zaman dinasti Umayyah itu ada pembedaan-pembedaan, ada beberapa kecondongan, terutama kepada dinasti Umayyah kepada suku Arab Selatan. Kemudian ada pembedaan antara Islam Arab dan Islam non-Arab. Di sini propaganda menggunakan al-musawwah, persamaan antar bangsa. Semua bangsa itu adalah sama. Kemudian propaganda yang kedua adalah al-imamah ar-ridho al-Muhammad. Artinya adalah pemimpin yang sah adalah keluarga dekat Nabi Muhammad. Yaitu di sini menggunakan kata Bani Hasyim, tidak menggunakan kata Bani Abbas, karena kalau menggunakan kata Abbas nanti Syiah maupun Khawarij itu tidak mau membantu berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian ad-da'wah al-islah, mengajak untuk berdamai. Karena ketika pada zamannya dinasti Umayyah itu banyak sekali terjadi pertentangan, terutama antara Syiah dengan pengikutnya Muawiyah. Yang selanjutnya adalah definisi propaganda. Ini materi tambahan. Propaganda adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja oleh beberapa individu atau kelompok. Jadi kalau tadi individunya dilakukan oleh Abu Muslim Al-Khurasani, kelompoknya ada 12 propagandis. Untuk apa? Untuk membentuk, mengawasi atau mengubah sikap dari kelompok-kelompok lain, mengajak seperti kelompoknya Syiah, Khawarij dan lain sebagainya, dengan menggunakan media komunikasi, ini menggunakan lesan, dengan tujuan bahwa setiap situasi yang tersedia, reaksi dari mereka yang dipengaruhi akan seperti yang diinginkan oleh si propagandis. Propagandis adalah orang yang melakukan propaganda. Selanjutnya yang kedua adalah biografi singkat Khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Khalifah pertama dinasti Abbasiyah sudah kita bahas di depan adalah Abul Abbas As-Sofah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Lahir di Hamimah tahun 140 Hijriah. Ayahnya adalah Muhammad bin Ali. Kemudian ibunya adalah Rabtah bin Ubaidillah Al-Haris. Wafat tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi dalam usia masih sangat muda, yaitu 33 tahun. Kepribadiannya adalah berakhlak tinggi, bermoral tinggi, loyal, cerdas, dermawan dan lain sebagainya. Kemudian ketika menjabat sebagai dinasti Abbasiyah, ini mulai menjabat dilantik tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah dan menjadi khalifah hanya 4 tahun 3 bulan. Kemudian dalam masa pemerintahannya ini memindahkan pusat pemerintahan dari Kufah. Kufah ini dulu adalah pusat pemerintahan dinasti Umayyah, dipindah ke Ambar. Namun nanti dalam perjalanan selanjutnya dipindah ke kota Baghdad. Jadi untuk lebih memperjelas pemahaman kalian pada materi, silakan dibaca buku modul atau LKS halaman 5 sampai 7. Kemudian silakan dikerjakan tugas SKI daring 3 sebagaimana soal berikut ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum kita ucapkan salam, mari kita berdoa semoga MTS Al-Muslihun semoga senantiasa diberikan barokah oleh Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.